Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sidik Mansuri. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang vektor. Apa itu vektor? Bagaimana contohnya? Bagaimana cara menggambarnya? Kemudian operasinya. Baik itu penjumlahan, kemudian pengurangan ataupun perkalian skalar. Sebelum masuk ke materi, di sini Pak Guru punya sedikit quotes, yaitu makin awal kamu memulai, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Ya, jadi kalau ada pekerjaan jangan ditunda-tunda supaya kita segera melihat hasilnya. Kemudian masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi masa depan itu tidak tiba-tiba datang, kita harus mempersiapkan ya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan yang baik. Beberapa manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari. Ya tentunya ada banyak ya. Pak Guru contohkan 3 di sini. Misalnya saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, ya, tentunya tempat ia jatuh tidak tepat di bawah pesawat, tetapi jauh melenceng karena adanya gravitasi dan gaya angin ya. Kemudian ketika perahu menyeberangi sungai, kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu yang dipengaruhi oleh kecepatan air atau arus. Kemudian yang ketiga, pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor. Sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah ya, tapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Untuk contoh yang lain nanti dicari sendiri ya. Kemudian sebelum masuk ke materi vektor, coba ingat kembali, masih ingat jarak itu apa? Ya, kalau di sini ada contoh, misalnya kita bergerak 3 km ke arah barat, kemudian ke arah selatan sejauh 4 km. Berapa jarak yang ditempuh? Ya, 7 km. Tetapi apakah ada jarak yang lebih dekat? Ya, ada. Kalau kita hubungkan dari titik awal ke titik akhir ya. Kalau kita hubungkan, kita akan mendapatkan sebuah gambar, yaitu segitiga siku-siku. Dalam segitiga siku-siku berlaku sebuah teorema yang terkenal, yaitu teorema Pythagoras. Nanti didapatkan jarak terdekatnya yaitu 5 km. Oke, baik, kita masuk ke materi. Untuk pengertian, vektor adalah sebuah besaran yang berarah, atau bisa juga disebut besaran yang mempunyai nilai dan arah. Vektor digambarkan sebagai panah yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya. Panjang garisnya nanti disebut panjang vektor atau besar vektor. Ya, kalau kita gambarkan seperti yang ada pada layar, dilihat di situ ada vektor A dan vektor negatif A. Perbedaannya apa? Ya, untuk vektor secara pengertian tadi adalah nilai yang mempunyai arah ya. Kalau kita lihat A dan negatif A, ternyata arahnya berlawanan ya. Kalau A atau vektor A itu ke pojok kanan atas, kemudian vektor negatif A itu arahnya ke pojok kiri bawah. Panjangnya sama, apakah panjangnya sama? Iya, panjangnya sama. Makanya di situ A dan negatif A nanti akan kita kenal dengan namanya lawan dari suatu vektor. Kemudian untuk operasi yang berlaku pada vektor, ya misalnya yang pertama adalah penjumlahan dua vektor. Ya, penjumlahan dua vektor ini kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Ada cara geometris dan ada cara aljabar. Cara geometris berarti kita menggunakan gambar, kemudian cara aljabar berarti kita menggunakan angka ya. Untuk yang pertama kita gunakan cara geometri, di situ ada aturan segitiga. Bagaimana cara menggambarkannya? Iya, kita hubungkan kedua vektor tersebut. Vektor yang kedua
melanjutkan vektor yang pertama atau titik awal dari vektor kedua di ujung vektor A atau vektor yang pertama. Maka didapatkan gambar segitiga seperti itu ya. Berarti yang panjang itu adalah hasil dari penjumlahannya, yaitu vektor A ditambah vektor B. Kita juga bisa menggunakan aturan jajar genjang. Perbedaannya dengan aturan segitiga, kalau tadi gambarnya melanjutkan, kalau yang aturan jajar genjang, titik mulainya dua vektor tersebut itu sama. Ya, titiknya di titik awal ya. Kita hubungkan titik awalnya. Kemudian kita buat garis bantu yang sejajar dengan kedua vektor tersebut. Titik potong garis bantu tersebut nanti itu akan menjadi titik akhir dari penjumlahan dua vektor tersebut. Ya, kalau kita gambar di situ adalah C akan sama dengan vektor A ditambah vektor B. Yang di tengah-tengah ya merupakan diagonal jajar genjangnya. Ya, ini kalau kita menggunakan cara geometris atau kita menggunakan gambar. Hasilnya sama ya untuk aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Tidak boleh berbeda untuk vektor yang sama. Kemudian jika kita menggunakan cara aljabar, kita bisa menjumlahkan setiap elemen-elemen yang letaknya sama. Misalnya A di sini ada elemennya A1 dan A2. Kemudian B itu elemennya adalah B1 dan B2. Kalau kita ingin menjumlahkan vektor A dan vektor B, berarti kita tinggal jumlahkan elemen yang seletak. Yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Maka didapatkan penjumlahan vektor A dan vektor B itu didapat A1 ditambah B1, kemudian A2 ditambah B2. Ini untuk vektor yang dua elemen atau di dimensi 2 ya. Kalau 3 elemen atau di dimensi 3, tinggal tambahkan satu elemen lagi ya. Kemudian untuk pada penjumlahan ya, pada penjumlahan vektor itu ada satu vektor khusus yaitu vektor 0. Vektor 0 itu adalah vektor yang besarnya atau panjangnya sama dengan 0 dan arahnya sembarang. Vektor 0 dituliskan dengan notasi 0, kemudian di atasnya ditambahkan tanda panah ya. Kalau tadi vektor umumnya dituliskan dengan huruf, ini dituliskan dengan 0 angka ya. Elemen-elemen vektor 0 itu adalah 0 ya. Kemudian ada lawan suatu vektor ya, seperti gambar yang tadi ya. Kalau arahnya berlawanan itu berarti disebut lawan dari suatu vektor. Kalau A berarti lawannya negatif A. Kalau B, vektor B berarti lawannya adalah negatif B. Tapi di sini misalnya A dan B itu adalah kedua vektor yang panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ya, berarti A itu kebalikan atau lawan dari B. Kalau kita tuliskan vektor B akan sama dengan negatif A atau vektor A itu akan sama dengan negatif B. Itu untuk lawan dari suatu vektor ya. Kalau kita jumlahkan A dan B, ya tentunya akan menjadi vektor 0. Kalau kita gambarkan, ya panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan. Kemudian ada beberapa sifat pada operasi penjumlahan vektor ya. Yang pertama yaitu sifat komutatif, yaitu vektor A ditambah vektor B itu akan sama dengan vektor B ditambah vektor A. Boleh dibolak-balik ya, itu akan sama hasilnya. Kemudian ada sifat asosiatif. Kalau ada 3 vektor yang dijumlahkan, kita bisa menjumlahkan kedua terlebih dahulu atau kedua dan ketiga terlebih dahulu. Nanti hasilnya juga akan sama. Kemudian ada unsur identitas, yaitu vektor 0. Kalau dijumlahkan dengan vektor apapun, hasilnya adalah vektor itu sendiri ya. Karena vektor 0 itu elemennya adalah 0 ya. Kemudian
yang keempat atau sifat yang keempat itu ada lawan suatu vektor, yaitu arahnya berlawanan ya. Kalau dua vektor saling berlawanan, kalau kita jumlahkan nanti hasilnya akan menjadi vektor 0. Kemudian untuk operasi yang selanjutnya yaitu pengurangan atau selisih dua vektor. Dalam pengurangan vektor berlaku sama dengan penjumlahan, yaitu kita tinggal mengoperasikan elemen-elemen yang seletak. Karena di sini pengurangan berarti akan menjadi A1 dikurangi B1 dan A2 dikurangi B2. Ya, kalau kita tuliskan vektornya, vektor A dikurangi vektor B itu akan sama dengan A, ya boleh dijumlah ya, tetapi dengan negatif B atau kebalikan dari B. Kalau kita gambarkan, misalnya di situ ada vektor B dengan arah yang ke atas ya, tetapi untuk menjumlahkannya kita harus balik dulu arahnya atau yang berlawanan, jadi arah B itu menjadi ke bawah. Ya, untuk aturan segitiga di situ gambarnya seperti itu ya, didapat vektor hasilnya untuk pengurangan yaitu vektor D. Apakah untuk vektor untuk pengurangan ini berlaku komutatif? Ya, tidak ya. Karena yang berlaku komutatif itu hanya untuk penjumlahan. Jadi kalau ini tidak berlaku, tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi A dikurangi B nanti berbeda dengan B dikurangi A. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil kali skalar dengan vektor. Ya, Pak Guru punya gambar di sini untuk vektor A. Yang pertama arahnya seperti itu, panjangnya sebesar A ya. Kemudian kita mau kalikan menjadi 3A. Berarti panjangnya akan menjadi 3 kali dari A. Arahnya sama. Kemudian ada negatif 2A. Panjangnya sama dengan 2A, karena ada negatif, arahnya berlawanan dengan A. Ada nggak vektor yang lebih pendek kalau dikalikan? Ya ada, kalau pengalinya kurang dari 1. Misalnya setengah atau sepertiga. Kalau setengah A berarti arahnya sama dengan A, tetapi panjangnya lebih pendek dari A, yaitu setengahnya. Kalau negatif setengah A, bagaimana? Panjangnya setengah dari A, arahnya berlawanan dengan A. Ya, begitu ya. Itu untuk cara menggambarnya atau secara geometris. Kalau secara aljabar, misalnya kita punya skalar K, di situ adalah K adalah bilangan, maka dikalikan dengan vektor V, setiap elemen dikalikan dengan bilangan K. Akan menjadi K dikalikan V1 dan K dikalikan V2. Kemudian yang selanjutnya yaitu panjang vektor. Misalnya diketahui vektor A itu adalah X, Y elemennya ya. Ada 2 berarti di dimensi 2 atau 2 dimensi. Panjang vektor A bisa dituliskan seperti itu ya. Maka didapatkan panjang vektor A itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau semua elemennya dikuadratkan kemudian di akar. Jadi untuk panjang suatu vektor nanti hasilnya adalah bilangan ya, atau angka. Ini kalau elemennya ada 2 di dimensi 2 berarti yang dikuadratkan ada 2. Ya, kalau di dimensi 3 berarti elemennya ada 3. Misalnya seperti ini. Vektor A itu elemennya adalah X, Z, dan Z. Maka panjang vektor A itu adalah semua elemennya dikuadratkan. Yang dikuadratkan ada 3, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat dan Z kuadrat. Nah, jangan lupa ada akarnya ya. Itu untuk panjang vektor. Kemudian untuk panjang atau resultan vektor, ya misalnya ada 2 vektor ya, 2 vektor yang terjadi pada misalnya sebuah kapal, itu kan ada arus dan kecepatan kapal. Ya, untuk mencarinya
kita menggunakan rumus atau aturan kosinus ya, yaitu R akan sama dengan akar dari vektor pertama dikuadratkan ditambah vektor kedua dikuadratkan ditambah 2 kali vektor pertama dikalikan vektor kedua kemudian cos alfa. Cos alfa itu adalah sudut apit atau sudut yang dibentuk antara kedua vektor. Ya, biasanya di soal dijelaskan entah itu 30 derajat, 60 derajat, nah, gitu seterusnya. Jadi untuk mencari resultan vektor kita harus hafal ya atau tahu nilai dari kosinus alfa. Ya, masih ingat kan kosinus alfa di materi trigonometri. Ya, untuk contoh soalnya bisa dilihat di situ. Misalnya ada vektor A yaitu 1, -3 dan vektor B 3, -2. Kita diminta mencari hasil penjumlahan dan hasil pengurangannya. Ya, karena di sini diberikan secara aljabar, kita bisa menggunakan cara aljabar untuk penjumlahannya ya. Ya, jika kita jumlahkan maka kita akan mendapatkan ya untuk elemen-elemennya 1 ditambahkan 3 yaitu 4, -3 ditambahkan -2 yaitu -5. Maka hasilnya penjumlahan vektor A dan vektor B itu adalah 4, -5. Kira-kira untuk pengurangannya hasilnya sama atau tidak? Iya, tentu tidak. Ya, untuk pengurangannya lihat hasilnya ya. 1 dikurangi 3 yaitu -2, -3 ditambah 2 yaitu -1. Jadi hasilnya untuk pengurangan itu adalah -2 dan -1. Ya, masih dengan vektor yang sama yaitu vektor A yaitu 1, -3 dan vektor B adalah 3, -2. Kita diminta mencari panjang vektor A, panjang vektor B, dan panjang penjumlahannya atau hasil penjumlahan A dan B. Ya, untuk panjang vektor A, karena elemennya ada 2, di situ tinggal kita kuadratkan masing-masing elemennya, kemudian dijumlahkan, yaitu menjadi 1 kuadrat, yaitu 1, 3 atau -3 kuadrat, yaitu 9. Maka hasilnya adalah akar 10 ya. Itu untuk panjang vektor A. Kemudian yang panjang vektor B 3 dikuadratkan yaitu 9, -2 dikuadratkan yaitu 4, tinggal dijumlahkan maka hasilnya adalah akar 13 ya. Di situ ada kesalahan penulisan, harusnya akar 13 ya. Kemudian penjumlahannya tadi masih ingat nggak hasilnya? Ya, 4 dan -5 ya. Tinggal dikuadratkan, maka didapatkan 16 ditambah 25, yaitu akar 41. Itu untuk panjang penjumlahannya. Nanti untuk panjang pengurangannya bisa dicari sendiri ya, dengan cara yang sama. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.